Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini tanggal 14 Februari, yaitu waktunya kita nyoblos untuk Indonesia Makin Jaya. Ini aku sebelum mau nyoblos terus ke TPS, ini aku mau nyiapin sarapan dulu buat anak angkat aku, dan kebetulan dia juga kemarin nginep, dan ini dia lagi pengen banget makan telur dicampur sama keju. Dan ini untuk si minyaknya aku nggak pakai minyak, tapi dia pengen pakai bulben. Oke, aku laksanakan untuk permintaan dia. Menu sarapan telur ceplok dicampur keju. Dan ini aku juga mau bikin sarapan buat aku dan pas suami. Sebenarnya aku tuh udah belanja gitu ya ke tukang sayur, tapi kata pas suami nanti aja food prepnya, ini kan kita mau nyoblos jadi buat sarapan aja dulu. Oke, ini aku lanjut buat sarapan aku sama pas suami. Ini beda sama anak kakak aku. Dan kebetulan juga anak kakak aku itu kalau misalkan dimasakin kayak gini, maksudnya aku lagi pengen masak nasi goreng teri nasi, dan ini kebetulan nasi goreng kesukaan pas suami banget, dan dia request jangan pakai kecap. Oke, aku bikinin. Dan ini teri nasinya pertama-tama aku goreng dulu sampai benar-benar dia harum dan wangi. Terus kalau udah harum si teri nasinya, lanjut aku mau ceplok telurnya dulu. Ini telurnya aku orak-arik. Misalkan teman-teman pengen ditambahin garam atau lada gitu ya, boleh banget. Tapi kalau aku enggak, aku skip dulu karena aku pengen ada yang balance gitu, hambar dan asin, karena teri nasinya itu udah asin. Dan ini lanjut aku mau numis sebentar untuk si bawang merahnya, dan kebetulan bawang merahnya sudah harum, jadi aku masukkan si bawang putih, cabai. Itu pokoknya aku oseng-oseng sebentar sampai mereka harum dan wangi. Terus kalau misalkan teman-teman ya itu juga aku udah sering masak kok bun, gampang, tinggal merem juga bisa. Iya, tapi kalau aku masak ini tuh kayak harus hati-hati karena ini menu kesukaan suami, jadi kita harus disamain rasanya juga. Terus ini lanjut kalau misalkan udah pada harum semua tadi perbawangan sama cabai, lanjut kita langsung masukin semua si teri nasi sama telur orak-ariknya. Kalau misalkan udah rata semua, harum dan wangi semua, ini aku masukin sedikit demi sedikit si nasinya, karena aku lupa ini kenapa harus pakai panci yang kecil ya, harusnya kan pakai wajan yang lumayan sedang gede gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, udah karena udah terkontaminasi tadi sama si teri nasi, ya udah langsung sekalian aku bumbuin. Ini bumbunya simpel banget, kalian cuma masukin aja lada, garam, penyedap rasa, atau kalau misalkan kalian mau tambahin totole boleh banget. Dan jangan lupa dikoreksi rasanya sebentar aja, kita oseng-oseng sampai benar-benar si nasinya itu tercampur sama si bumbu-bumbunya tadi gitu ya, biar tidak ada satu nasi yang hambar maksudnya. Ini aku oseng-oseng sebentar, pokoknya sampai dia benar-benar agak panas, karena kan nasinya ini nasi yang tadi malam aku masukin ke kulkas, jadi biar agak anget-anget gitu. Kalau misalkan udah anget dan udah jadi, langsung aja aku mau siapin ke piring. Tapi ini mohon maaf kalau misalkan aku piringnya cuma satu, karena lagi nggak pengen banget makan berat-berat gitu ya. Kalau aku alias gak mau makan yang banyak, jadi cukup makan 1/2 aja. Dan kebetulan juga aku kan nanti setelah pulang TPS aku mau food prep gitu ya teman-teman.
Jadi pastinya nanti siang tuh aku bakal masak. Jadi untuk sarapan atau menu sarapan paginya aku tidak banyak-banyak, dan juga pas suami juga nggak mau yang terlalu banyak gitu. Dan ini lanjut, aku tadi itu sebenarnya beli banyak banget ini untuk food prep minggu ini, yaitu aku beli kulit lumpia yang nantinya aku mau bikin martabak tahu. Dan kebetulan juga aku lagi pengen banget, jadi oke, beli ini aja. Ini aku beli kulit lumpianya itu sekitar 4.000, tapi kata mbaknya sih 10 piece, cuma nggak ngerti juga. Nanti coba aja deh, kita lanjut bongkar semua gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga tadi beli bawang daun atau daun bawang, dan ini 2.000 aku belinya. Terus ini aku lanjut bongkar selanjutnya, yaitu aku beli tahu. Ini kalau nggak salah 4.000 apa 5.000 ya, lupa aku sekantongnya. Terus aku juga tadi beli udang, ini udang seperapatnya kalau tidak salah itu 12.000. Dan ini aku juga beli ati ampela, ini isi 5 itu 12.000 juga. Kalau nggak salah satuannya 2.500 atau 2.000, aku juga nggak ngerti. Karena kalau diinget-inget itu aku kadang lupa gitu ya, karena ini kan aku food prepnya itu setelah aku nyoblos di TPS. Dan ini aku juga beli tempe satu papan itu sekitar 7.000. Dan terus aku juga tadi beli paha ayam. Niatnya itu pahanya pengennya aku potong jadi 4 kok, tapi tukang sayurnya dipotong jadi 8 gitu ya. Jadi terlalu kecil, karena kan aku pengen makan atau masak jadi ayam bakar gitu. Terus aku juga beli jeruk nipis, ini kalau nggak salah satunya 2.000. Dan aku juga beli jahe satunya 2.000. Terus aku juga beli bawang merah itu 5.000. Sebenarnya itu aku juga beli cabai rawit dicampur cabai keriting, tapi nggak tahu kenapa kok tidak dimasukin, padahal tadi itu udah dihitung gitu ya sama tukang sayurnya. Ya udah, nanti kalau misalkan besok aku mampir sebentar buat tanyain kemarin kok tidak ada si cabai keriting atau cabai campurnya gitu ya. Karena kan lumayan ya kalau misalkan udah dibayar tapi tidak ada cabainya. Kadang aku juga memaklumi sekali dua kali, ya udahlah, nggak apa-apa nggak ada cabainya, meskipun udah dihitung tapi kok lama kelamaan sama gitu ya, kok diulang-ulang jadinya. Ya udah, aku lebih baik meminta aja apa yang harusnya udah aku bayar kok tidak ada, harusnya ada gitu ya. Ini lanjut aku ngebersihin si ayam udang sama ati ampelanya, tapi aku nggak nge-record full gitu ya bunda-bunda. Ini aku nge-recordnya saat udah selesai dan pengen dicuci. Kenapa kok dicuci dulu mbak? Iya, aku nggak tahu kenapa kalau semisalkan belum dicuci saat aku mau masak itu jadi ada kayak bau-bau dari pasar gitu ya. Meskipun ini ada di tukang sayur, lebih enak aja gitu kalau udah dicuci. Terus nanti kalau misalkan pengen dimasak langsung ditambahin jeruk nipis aja biar nggak terlalu amis gitu ya. Kalau misalkan aku cuma dibersihin aja terus aku nggak cuci dulu gitu ya, kadang ada yang berbeda gitu. Kadang pas suami juga nggak suka. Kalau aku sih suka-suka aja dengan aromanya gitu. Cuma ya balik lagi, karena ini juga bukan aku aja yang makan tapi pas suami juga makan, ya udahlah ikuti apa alur kata suami aja. Dan kebetulan juga anak angkat aku juga udah pulang, tadi dijemput sama omnya. Niatnya tuh mau ngajakin makan siang gitu bareng, tapi kata omnya kemarin kan udah ini bu, udah nginep, jadi takut neneknya dicariin, maksudnya takut neneknya nyariin gitu. Maaf aku agak berlibet untuk doubling suaranya, karena ini juga
udah seminggu aku sakit gitu ya, makanya ini stok-stok video yang udah aku edit dan kebetulan emang aku pengen tayangin itu seminggu 2 kali, itu di hari Selasa sama Sabtu aja. Dan kebetulan di kedua hari itu adalah hari yang dimana orang sering nonton dan di jam 12 gitu ya. Oke, ini lanjut, aku langsung bersihin si udang. Kenapa aku bagi dua itu tempatnya, yang satu itu udang yang udah aku bersihkan, yang satu lagi itu si kulitnya udang. Nanti siapa tahu aku mau bikin tom yum atau seafood yang lainnya gitu ya, yang pokoknya yang ada pakai si kulit udang ini. Sebenarnya aku juga pengen bikin kaldu udang, tapi kok kayaknya ribet banget. Kata pas suami udah mendingan bikin tom yum aja, nanti kalau misalkan kamu lagi pengen bikin tom yum itu lebih enak, maksudnya jauh lebih enak daripada kaldu udang gitu ya, karena aku juga belum pernah masak suatu pakai kaldu udang. Tapi kalau misalkan masak tom yum pakai kaldunya udang gitu ya, karena kan kalau tom yum itu kaldu udangnya itu harus kita rebus dulu si udangnya sama air, nah nanti dia bakal jadi kaldu gitu. Nah tapi kalau misalkan kepala udang atau kulit udang yang dijadiin kaldu kayak masako kayak roiko gitu, aku belum pernah gitu ya. Ini lanjut, aku motongin si tahu putihnya biar masuk semua ke dalam tempat gitu atau wadah. Terus ini aku mau ngerajang si daun bawangnya, karena kebetulan aku mau bagi dua itu daun bawang yang batang sama si daunnya. Dan untuk yang daunnya itu nanti bisa aku pakai buat kayak tadi martabak, mau aku pakai buat itu, atau misalkan batang daunnya itu mau ku masak tom yum, itu bisa banget ya buat campuran gitu biar harum. Dan ini dipercepat aja, aku rajang si daun bawangnya kecil-kecil seperti ini. Terus teman-teman gimana nih, lagi pada ngapain saat nonton video aku? Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa untuk tanggal 14 nyoblos ya, jangan sampai kita golput. Oke, ini lanjut untuk si rajangannya. Ini aku rajang aja, dan untuk si seledrinya nanti aku mau pisahin, karena untuk kemarin itu food prep kemarin itu aku satuin gitu ya bun, daun bawang sama si seledrinya, ternyata nggak tahan lama, itu cuma sampai 3 hari aja. Tapi kalau misalkan minggu kemarinnya lagi itu aku food prep itu aku rajang si daun bawangnya sendiri di tempat sendiri gitu, itu insya Allah awet sampai 2 minggu kok. Tapi kalau misalkan dicampur sama si seledri cuma sampai 3 hari, sampai 3 atau 4 hari gitu ya. Jadi yaudah aku mau pisahin si daun bawang sama seledrinya. Oke, karena videonya sudah selesai, pokoknya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan bentuk kalian support aku. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Indonesia maju.